Oh ya Allah, susah banget ngomong. Ya udah kalau ngomong nggak bisa, ya bahasa tubuh aja gitu ya. Waktu itu saya bahas tentang komunikasi sama Ustadz Waskito dan teman-teman guru gitu ya. Itu ternyata ayah bunda, kalau ngomong nggak bisa gitu ya, lakukan apa? Bahasa tubuh gitu ya. Kenapa bahasa tubuh? Karena bahasa tubuh menyampaikan 55% dari apa yang tidak tersampaikan oleh kata-kata gitu ya. Dan untuk membonding, bahasa tubuh yang paling luar biasa apa? Pelukan ayah bunda. Karena apa? Ada hormon bonding atau neurotransmitter di otak itu namanya oksitosin gitu ya. Untuk oksitosin untuk perempuan, vasopressin untuk laki-laki, itu keluar setelah 20 detik pelukan. 4 kali aja dalam sehari. Itu anak kita nurut tuh, kayak burung dara di apa sih namanya, dieremin gitu ya, di kandang selama berapa minggu gitu. Dia balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu ya. Jadi ayah bunda, kalau kita nggak bisa ngomong-ngomong baik, muji kayaknya, aduh keluh nih, aduh anak sendiri dipuji gimana sih, susah banget gitu ya. Oh, lakukan aja pelukan. Sebelum anak-anak ayah bunda beranjak pubertas, masih boleh dipeluk-peluk, banyak-banyakin aja dipeluk-peluk gitu ya. Karena begitu anak kita pubertas, itu apalagi yang laki-laki ya, itu beda banget kita dipeluk orang gitu ya. Gak usah dipeluk emak bapaknya. Meluk-meluk guling aja udah bisa bikin terangsang gitu ya. Jadi mumpung harga masih murah, mumpung masih sempet, peluk anak-anak kita gitu ya. Sehingga body hormon terjalin antara kita dan anak-anak kita gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan lagi? Hadirlah saat anak-anak ada masalah. Kapan? Saat dia lagi kesusahan, saat lagi sakit. Itu gelombang otak tuh alfa gitu ya. Alfa gitu ya, bukan beta gitu. Jadi ada klien saya yang dia bilang gini, saya susah berpaling dari dia, Pak, gitu ya. Kenapa susah? Ya karena dia yang selalu tolong saya gitu ya. Jadi saya nggak bisa, kalau ini nggak bisa nolak, Pak, gitu ya. Kenapa? Adalah PEA, penilatilamin, natural amfetamin, itu yang keluar, hormon cinta ini namanya, salah satu hormon cinta. Jadi dia keluar ketika ada orang yang lagi susah, terus dibantu sama orang itu gitu ya. Jadi akhirnya terjalinlah cinta, bukan hanya suka, cinta gitu ya, cinta mati bahkan gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ketemu pas susah tuh, ketemu teman-temannya di apa namanya, di Instagram, di Facebook dan sebagainya gitu. Kalau ayah bunda pernah tahu ya, anak-anak yang apa namanya, kok bisa sih dia di apa namanya, cuman ketemu di medsos aja terus dia terjalin, terus dia mau menyalahkan dirinya gitu, kok bisa begitu aja sih? Iyalah, karena apa? Nggak peduli rupa dan sebagainya. PEA kalau sudah keluar nih, misalnya dia lagi curhat nih ya di Instagram atau di Facebook atau di Twitter dan sebagainya, terus ada yang nanggapin, keluar PEA terhadap orang itu gitu ya. Jadi jangan sampai nih anak-anak kita bermasalah, dia larinya ke orang gitu ya. Syukur-syukur larinya ke Allah gitu ya. Tapi kan selain nama Allah kan dia juga punya orang lain gitu ya, yang dekat gitu. Jadi kayak kita orang tuanya gitu. Oke, main bersama, cerita, itu penting banget ya, penting banget. Ayah bunda, bagaimana hati anak kita gitu. Lakukan interaksi yang kayak tadi tuh sering. Jadi kalau ayah bunda cuma punya waktu sedikit, yang anaknya BDR, belajar di rumah, tapi orang tuanya work from office gitu ya nggak apa-apa, lakukan interaksi aja, interaksi yang sebisa yang kita lakukan gitu. Yang penting sering, kalau bisa ekstrim kayak gimana, pujian yang kegombalan itu penting loh, penting banget buat anak-anak kita gitu ya. Sediakan waktu spesial untuk masing-masing gitu. Kalau ayah bunda punya anak 2, jangan disama-samain antara si A sama si B. Ini penting sekali. Membuat apa? Anak-anak kita punya diferensiasi, jadi dia nggak ngikut-ngikut orang karena nggak harus sama gitu ya. Suatu ketika saya pernah ngedengar salah satu pembicara dari Salt Lake, Utah gitu, negara bagian Utah di Amerika, kota Salt Lake City gitu. Waktu itu bukan tentang ini sih, tentang terapi gitu ya. Dia menceritakan tentang Stephen Covey. Stephen Covey kan pernah dianugerahi oleh pemerintah Utah gitu ya, sebagai ayah terbaik. Stephen Covey, kalau ayah bunda tahu, dia yang ngarang buku Seven Habits gitu ya, buat orang tua, buat remaja dan sebagainya. Jadi ternyata dia punya anak 9. 9-nya itu digilir satu-satu ya, dia punya hari-hari masing-masing, masih orang tuh satu gitu ya. Saya lupa anak yang perempuan itu siapa gitu ya. Sampailah tiba-tiba dapatlah hari dia gitu ya. Terus dia lagi, yay, this is my day gitu ya. Your day gitu ya. Ini harimu gitu.
Iya dong. Terus Stephen Covey bilang gini, kemana kita? Forgot. Uh, Enggak sih, enggak lupa sih ayah. Tapi masa iya nonton Star Wars lagi? Ya, Star Wars lagi gitu ya. Jadi si Stephen Covey ini ternyata setiap kali saya lupa pokoknya nih anak perempuan ini, setiap kali si anak ini dapat jatah harinya gitu ya, pergi bersama sang ayah, itu selalu mintanya nonton Star Wars gitu ya, entah itu di rumah atau entah itu di bioskop gitu ya, nonton Star Wars gitu ya. Buat saya gitu ya, yang udah 40 ke atas ayah bunda, kalau nonton bioskop mungkin setengah dari bioskop itu kita tidur kali ya, saking nyamannya gitu ya, dingin gitu ya. Nah, sama dengan Stephen Covey. Tapi tahu nggak yang dilakukan oleh Stephen Covey? Ketika dia si anaknya itu nonton bioskop gitu sampai selesai, kan dia tidur tuh. Pas bangun, anaknya nanya, Daddy, what do you think about JD? Gitu ya. Ya, gimana sih menurut kamu tentang si JD itu? Good. Mantep ya dia ya, luar biasa JD loh. Jadi seolah-olah nyambung sampai akhirnya si anak perempuan ini tahu bahwa sesungguhnya si Stephen Covey ini nggak nonton gitu ya, tapi bagaimana dia memperlakukan dengan baik nanti secara individual itu dikenang oleh anak-anaknya. Wajar lah kalau pemerintah Utah itu menganugerahi Stephen Covey sebagai ayah terbaik gitu ya, ayah teladan gitu ya. Jadi kalau ayah bunda punya anak, lakukanlah special time gitu ya buat anak-anak kita, perlakukan dia seperti apa adanya dia, nggak dibanding-bandingkan dengan adiknya atau kakaknya gitu ya. Lalu manfaatkan golden moment, ya, seperti yang tadi saya bilang ya, saat anak sedang sedih, sakit, bahagia, sedang ada masalah. Saya cuma mau bilang ke ayah bunda, ketika emosi ini dalam keadaan positif, apalagi ekstrim, itu apa-apa yang terjadi saat itu sampai 2 jam kemudian itu akan terekam kuat di otak anak-anak kita gitu ya, nggak usah otak anak kita deh, termasuk otak kita gitu ya. Jadi begitu terekam kuat, wow luar biasa ya bunda, itu luar biasa. Jadi akhirnya itu menjadi ingatan dia dan akhirnya dikenang sepanjang masa gitu ya. Jadi manfaatkan golden moment ini sehingga anak kita mengingat apa yang mungkin yang kita utarakan dan sebagainya gitu ya. Jangan lupa doa pengikat hati, Allahumma anna hadir qulub qad ijtama al mahabbati gitu, awasik gitu, ikatkan hati kami, rekatkan hati kita gitu. Jadi itulah urusan Allah lah, kita cuma bisa berdoa aja gitu ya. Ayah bunda, apa yang terjadi ketika hati anak-anak kita terikat? Pertama adalah anak-anak kita kemungkinan besar tidak bisa bilang no gitu ya. Jadi kalau anak-anak kita itu yang tadi keluar penilatilami, oksitosin, vasopresin, itu dampaknya susah bilang no gitu ya. Hati yang terikat membuat anak taat gitu ya. Jadi ini dikisahkan, kita bisa belajar dari kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para anbiya gitu. Jadi bapak para anbiya ini berapa lama sih ketemu dengan anaknya gitu ya, tapi selalu melakukan hal-hal spesial. Tahukah ayah bunda, Nabi Ismail itu manggil bapaknya bukan ya abi, tapi ya abati gitu ya. Wahai bapak kesayanganku, kayak orang ini aja ya, dari jauh rindu banget gitu ya. Dan bukan berarti jauh terus nggak lekat gitu ya, tapi dekat gitu ya, saking dekatnya manggilnya ya abati gitu ya. Suatu ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Allah Ismail dalam mimpinya gitu ya. Ternyata ayah bunda, apa yang dilakukan dikisahkan dalam Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza taro gitu ya. Wahai anakku, ayah nih mimpi gitu ya. Mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu gitu ya. Menurutmu gimana? Enggak sama sekali enggak maksain gitu ya. Tapi karena bonding hormon ini, keluarlah oksitosin, vasopressin, penilatilami. Ini orang susah bilang no, akan membuat taat dalam keadaan apapun. Lihatlah di potongan ayat berikutnya. Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin gitu ya. Wahai bapak kesayanganku, if alma tu'mar, lakukanlah apa yang memang diperintahkan gitu ya. Di tafsirnya itu diceritakan kayak gini,
Nabi Ismail tuh nanya, ini dari Allah ya ayah gitu. Iya, ini dari Allah gitu ya. If almatumar satajiduni itu sebenarnya ada karena ketakutan gitu ya. Tapi satajiduni ada harapan bahwa ya udah deh aku nanti sabar kok gitu ya. Kenapa? Karena bonding hormon ini membuat ikatan hati dan akhirnya sulit untuk bilang no dan lebih cenderung ke ketaatan gitu ya. Oke. Hati yang terikat membuat anak-anak kita tetap hormat, cinta, meski terhukum gitu ya. Kalau ayah bunda pernah mengulik sejarah tentang kisah yang dikisahkan Allah dalam Quran tentang Nabi Allah Adam alaihissalam gitu ya. Nabi Adam kurang apa sih? Surga udah di tangan, dikasih istri di surga gitu ya, diciptakan dari jenisnya gitu ya. Udah suruh tinggal di situ aja, diajarin semuanya, wa 'allama Adam al-asma kullaha gitu ya. Diajarin semuanya gitu ya. Gara-gara sudah dimuliakan, at-ta'lif sudah dimuliakan, di bonding sama Allah. Terus at-ta'rif diajarkan semuanya. Terus at-taklif dibebankan, ada rules ya di sini ya. Jangan melakukan ini, wala taqrabah hadhihi syajarah gitu ya. Ketika jangan dilakukan ini gitu ya, kata Allah gitu ya. Ternyata namanya juga Adam ya, punya apa sih, fujur dan takwa gitu ya. Akhirnya digoda sama setan, terus akhirnya tergelincir juga gitu ya, tergelincir ke apa yang Allah larang gitu ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika Nabi Adam bersalah, dikenakanlah hukuman atas Nabi Adam itu, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, nggak tanggung-tanggung berdoanya, tahunan gitu ya, nggak diterima lagi tobatnya, sampai 40 tahun baru diterima. Gara-gara apa? Bonding. Jadi anak-anak kita begitu ada at-ta'lif, kedekatan dengan kita, itu walaupun kita marah, tetap datang gitu ya, tetap cinta sama kita. Kenapa? Ada bonding gitu ya. Karena bonding itu yang merekatkan sehingga itu mengalahkan rasa amarah dan sebagainya, konflik-konflik yang bumbu-bumbu kehidupan lah gitu ya. Oke, hati yang terikat membuat anak-anak kita terbuka, minim rahasia gitu ya. Jadi kita tahu tuh, ayah bunda berapa banyak anak-anak SMP datang ke saya gitu ya. Kak Hilman, jangan bilang-bilang ya sama ayah sama bunda gitu ya. Kak satu dua ayah bunda. Kalau ada penelitian 62,7% anak-anak SMP sudah tidak perawan, itu nggak cerita sama orang tuanya, ayah bunda. Ada satu anak kemarin tuh nih, di bulan Desember nih, datang ke saya terus dia bilang gini, jangan cerita-cerita ya. Cerita apa? Iya, aku kan ini ya, aku kan broken home ya, ayah sama bunda cerai ya, terus suka marah-marah juga, aku nggak deket. Ada temenku yang suka dengerin cerita aku, syaratnya gini, aku boleh cerita sama dia dan aku boleh kepoin dia kapan aja, tapi dia boleh ngapain aja ke aku. Dapatlah anak ini tubuhnya gitu ya. Jadi kenapa? Karena orang-orang yang dekat itu membuat apa sih, akhirnya nggak ada barrier gitu, barrier psikologis gitu, jadi terbuka gitu. Ketika ini seringkali gini, saya sih sebagai psikolog kadang-kadang nggak pakai teori-teori yang ada, saya bilang kayak gini, ini orang kalau belum makan nih bakalan susah nih. Akhirnya lu makan apa sih? Mie ayam gitu ya. Oh, mie ayam, ntar ya dibeliin dulu ya mie ayam. Saya panggil suster, saya suruh beliin makanan mie ayam gitu ya, terus kita makan bareng. Habis itu dia merasa bahwa apa, saya tuh kayak pahlawannya gitu ya, padahal cuma mie ayam doang. Ini nih anak-anak yang kering jiwa, kering apa namanya, yang punya hutang pengasuhan gitu ya, boro-boro dia mau tangguh resiliennya, gak sanggup, dia akan sangat tergantung sekali dengan orang-orang yang bisa dia gantung gitu ya, dan dia akan terikat dengan orang itu gitu ya. Jadi semoga kita salah satu orang yang membuat anak-anak kita nyaman, sehingga anak-anak kita terbuka. Karena apa? Karena terikat gitu ya. Dan kalau anak-anak kita lekat dengan kita, itu anak-anak kita tuh mengingat kita, bahkan saat-saat mereka yang sangat-sangat apa ya, emergensi lah gitu ya, yang alert gitu ya, yang wah waspada nih gitu ya. Ayah bunda mungkin ingat kisah tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam gitu ya. Kurang apa coba Nabi Yusuf sama Nabi Yakub gitu ya, bondingnya luar biasa. Sampai yang diabadikan dalam Quran itu mimpi aja cerita gitu ya. Wahai ayahku, aku mimpi, aku ngelihat loh, bla 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 segala macam gitu ya. Ternyata luar biasa kan.
anak laki gitu ya sama bapaknya itu cerita gitu ya. Ini kan kalau bukan karena terikat, apa coba gitu ya. Sampailah suatu ketika Nabi Allah Yusuf Allah takdirkan berada di sebuah ruangan di mana itu ruangan kedap banget gitu ya. Kalau dalam sebuah tafsir itu kedap banget gitu ya. Terus di situ diceritakan bahwa kayak gini, walau kan hammat bihi wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi gitu ya. Jadi di situ cerita bahwa sesungguhnya Julaiha suka sama Yusuf, Yusuf suka sama Julaiha, dan mereka ingin melakukan perzinahan saat itu, dan gak ada yang tahu deh, soalnya di ruang tertutup. Tapi tahukah ayah bunda apa yang terjadi? Nabi Allah Yusuf saat mau melakukan itu, laula arro'a burhana rabbi, apa sih, seperti melihat tanda dari Allah gitu, berupa apa? Ro'a fil jidar gitu, melihat di sebuah dinding gitu. Itu ngelihatnya siapa? Bapaknya yang bonding attachment-nya bagus nih dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bapaknya bilang kayak gini, "Hey Yusuf, kenapa kamu melakukan perbuatan fahisyah ini? Ingat, jaga kehormatan. Nasabmu nyambung ke bapak para Anbiya Ibrahim alaihissalam," gitu ya. Seketika langsung kabur. Kenapa? Kedekatan ini membuat ada alarm di anak-anak kita, sehingga ketika mau melakukan kejahatan atau hal-hal yang tidak diperkenankan, nanti ayah marah, nanti ayah gimana gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan penelitian Davidson, ayah bunda. Jadi ternyata kedekatan itu khususnya kepada ayah itu membuat stimulasi pada bagian PFC bagian kiri itu bagus banget gitu ya. Jadi terstimulasi di bagian PFC bagian kiri. Dan itu dampaknya membuat anak-anak kita memiliki resiliensi 30 kali lipat. Bukan saya yang bilang, penelitian ini yang bilang. Dahsyat kan? Dari sebuah apa? Bonding gitu ya. Bonding yang akhirnya membuat anak-anak kita tough, tangguh menghadapi zamannya gitu ya. Dan hati-hati kan membuat anak-anak kita punya referensi hidup dari mana? Dari kita gitu ya. Kata ayah gini loh, enggak, Ustaz Waskit kan udah bilang begini, tapi kata ayah tuh begini gitu. Oh oke, lakukan kata ayahmu nak. Nanti salam buat ayahmu ya nak, dari Ustadz Waskito misal kayak gitu ya. Kenapa? Bondingnya bagus. Jadi ini jadi referensi buat anak-anak kita ketika bondingnya bagus dengan orang tua gitu ya. Akhirnya dibawa-bawa tuh nilai-nilai, value, dibawa buat hidupnya di kemudian hari gitu ya. Ayah bunda, kalau ngomongin at-ta'rif itu berkaitan dengan komunikasi, bagaimana nanti teknik komunikasi menyampaikannya, rasanya kita butuh waktu banyak lagi. Kalau ngomongin tentang at-taklif itu berkaitan dengan rules yang harus tetap jelas, singkat, padat gitu ya. Tapi di atas itu semua, ini dulu bonding emosional ini, bonding attachment ini akar dari semuanya gitu ya. Bonding attachment bagus, emosi bagus, kemampuan coping masalah bagus, resiliensi bagus, dan satu lagi, membuat orang mau melakukan ketika apa yang kita perintahkan gitu ya, apa yang kita perintahkan kita gulirkan gitu. Karena apa? Sudah terikat dengan kita gitu ya. Jadi ayah bunda, mari kita manfaatkan situasi pandemi ini untuk melakukan bonding gitu ya. Kalau misalnya nanti ayah bunda mau marah-marah, ya boleh marah-marah sesekali, tapi bondingnya jangan lupa gitu ya. Kalau mau marah, ya marah mah wajar gitu ya. Tapi gini loh, kalau dalam koridor pengasuhan itu warmth sama kontrol itu harus paling nggak seimbang gitu. Kalau kita pernah marah, warmnya harus bagus juga gitu ya. Jadi warm itu apa? Bonding attachment, kelekatan, kehangatan gitu ya. Sehingga itu membuat anak-anak kita nggak kabur dari kita. Yang Allah bilang, Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fazzan qalizal qalbi lan faddu min hawlik gitu ya. Kalau kita berkeras hati buat anak-anak kita atau buat orang lain di sekitar kita, lan faddu min hawlik, maka mereka akan berhamburan dari kita. Apalagi yang kita bisa harapkan. Jadi ayah bunda, buat saya mari kita manfaatkan situasi pandemi ini dengan melakukan bonding attachment antara kita dan anak-anak kita, sehingga nanti dari situ anak-anak kita bisa tahu sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh bapak atau ibu atau ayah atau bunda gitu ya. Karena apa? Ta'liful qulub. Itu saja yang bisa saya utarakan hari ini gitu ya. Ini terburu-buru gitu ya. Aduh, luar biasa ya hari ini ya. Tapi semoga kita bisa menangkap dan mengambil hikmah dari apapun yang
dilakukan dan dijalani hari ini. Saya kembalikan ke Ustazah Musliha. Saya nggak tahu apakah ada kesempatan untuk tanya jawab, ini udah jam 3, tapi apapun itu, ayah bunda bisa cari saya di ilmanalmadani@gmail.com kalau misalnya ada pertanyaan atau di direct message saya di Instagram. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.